tampil di GBK dan ikut-ikut ke Jakarta untuk ketemu buruh yang lagi demo. Apa urusan Anda? Anda ingin tampil, tanda kutip, membuat pencitraan sebagai calon presiden. Kembali kepada hal yang terjadi belakangan. Oke. Setelah Anda resmi ditunjuk oleh partai PDIP sebagai calon resmi partai, Anda kelihatannya tancap gas. Nggak ada urusan apa, Anda tiba-tiba ada di GBK. Ya. Lari pagi, dikerumunin massa. Ya. Ya, orang kemudian bisa menilai ini sebagai salah satu kampanye. Ya. Kemudian Anda tampil di demo buruh. Ya. Apa urusannya gubernur ini tampil di GBK dan ikut-ikut ke Jakarta untuk ketemu buruh yang lagi demo? Apa urusan Anda? Saya tuh senengnya kayak gini loh Mas Andi itu. Ditanyain gitu. Daripada judgement, mbok tanya begitu ya. Apa urusannya, nggak ada apa-apa Anda lari di GBK. Saya belum dicalonkan juga lari. Dengan istri saya gitu ya. Saya main sepeda ya, kemana-mana. Jadi artinya olahraga hampir tiap hari saya lakukan gitu. Pada saat itu, siangnya saya ikut hadir dalam pertemuan P3 dan PDI Perjuangan. Siangnya. Maka saya datanglah 1 hari sebelumnya. Ya saya gunakan kesempatan untuk lari. Banyak teman-teman pengen ketemu. Mas Ganjar, kapan kita bisa ketemu? Bisa. Yuk lari di GBK yuk. Mau nggak olahraga? Itulah kejadiannya. Jadi bukan dengan sengaja Anda ingin tampil, tanda kutip, membuat pencitraan sebagai calon presiden. Mas, ketika kemudian saya sudah dicalonkan dan relawan mau ketemu, masa saya tolak? Orang silaturahmi saja. Siapapun boleh kok melakukan ini. Siapapun boleh. Bahkan sudah ada kan yang kumpul, yang kampanye, sudah menyebut dukung. Sudah ada. Jadi buat saya biasa saja. Jadi yang lain juga boleh berkreasi begitu. Baik, sampai di sini. Ini olahraga. Ya. Yang buruh apa urusannya? Ini lebih menarik lagi. Jadi saya diundang di acara buruh. Sebagai? Saya tidak tahu. Kan Anda harus cari tahu kenapa Anda diundang. Maka saya tidak datang. Oke. Saya tidak datang. Lalu kawan-kawan buruh membuat acara May Day pada saat itu. Mas Ganjar nggak bisa datang. Saya datang sebagai apa coba? Sebagai gubernur acaramu di Jakarta, nggak bisa saya. Sebagai capres Anda ini buruh. Kecuali partai buruh ingin mendeklarasikan itu urusan Anda. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Maaf, saya tidak bisa datang. Selamat Hari Buruh. Saya sampaikan begitu. Mas Ganjar di mana? Saya di kantor perwakilan. Boleh nggak kami ke rumah? Boleh. Kalau ke rumah kan namanya mau ke rumah, masa nggak boleh? Ke rumahlah, mereka datang bareng-bareng, dan kemudian tertutup, kita diskusi. Sebenarnya tertutupnya nggak rahasia. Mas Ganjar, kira-kira kemudian bagaimana politik perburuan? Diskusilah kami. Mulai politik upah, hubungan industrial, bagaimana kemudian antara investasi dan kesiapan SDM, kinerja buruh itu sendiri, bahkan hak organisasi dari buruh sebagai hak untuk berhimpun. Kita diskusikan panjang. Nah, setelah selesai saya tinggal sholat maghrib. Setelah saya sholat maghrib, setelah saya ketuk, Pak, Bapak masih ditunggu orang. Lu di mana? Di bawah, Pak. Lu tadi udah datang, udah ngobrol sama saya. Ini ada orang yang datang pengen foto, pengen salaman. Ya cuman foto salaman aja, masa nggak boleh Thomas gitu. Akhirnya saya keluar, ya udah foto. Terus mereka teriak, nggak usah teriak-teriak, ini udah maghrib, sudah nanti mengganggu tetangga kiri kanan begitu. Saya sampaikan semua terbuka. Itu cara saya juga mengedukasi semuanya. Soal akhirnya buruh mendukung Anda sebagai calon presiden dan orang kemudian bilang ini sebuah rekayasa. Ya. Apa tanggapan Anda? Semua akan mencurigai hal yang terkait itu rekayasa. Bahkan saya lari di GBK saja, ini sudah settingan. Itu bukan settingan, itu memang janjian. Halo, saya mau lari di GBK, kalau mau ketemu bareng-bareng di situ, siapa mau olahraga kita ketemu. Mas nanti bisa foto nggak? Boleh. Diumumkan sama mereka. Ya kita ketemulah. Ketemu asik-asik saja. Ada yang menamakan Kanjaris, Kanjarian, Dulur Ganjar, semacam-macam semuanya ketemu. Senang dong Mas. Ketemu dengan pendukungnya.
Jadi artinya, ya sudah, kita ketemu bareng-bareng. Jadi apa hubungannya? Sebenarnya, saya tahu diri kok, Mas. Itu harinya apa? Itu bukan hari kerja, gitu. Jadi saya harus tahu diri bahwa ini hari-hari yang saya gunakan, hari libur saya sebenarnya. Ini yang akan saya tanyakan berikutnya. Ya. Karena tuduhan berikutnya kan adalah korupsi waktu. Iya, iya. Ganjar itu kan masih gubernur. Iya. Kalau dia kampanye, itu berarti dia korupsi waktu. Harusnya dia fokus mikirin tugas utama dia. Iya. Sampai di sini bagaimana Anda bisa menjaga agar Anda tidak kemudian terbukti mencuri waktu Iya. Anda sebagai gubernur untuk dimanfaatkan sebagai calon presiden berkampanye? Hari ini jam kerja. Hari ini saya datang ke Banyumas untuk mempromo UMKM Jawa Tengah. Setidaknya 10 tahun saya membawa UMKM Jawa Tengah. Dan tadi ditunjukkan, sudah ada ekspor ke Perancis, ke Jepang, ya, tadi ke Amerika, ke Arab Saudi, ke Belgia. Kami tunjukkan. Buat saya, itu embedded, melekat kepada saya bagaimana saya harus membereskan. Atau jalan desa di Cilacap yang rusak, yang lapornya ke saya. Yang mestinya cukup ke Kades atau Bupati dong. Sehingga tadi kesempatan ke sana, anak-anak ngomong, Pak Ganjar ini ada yang lapor ke Laporgub loh Pak. Tapi ini jalan desa Pak. Oke, saya datangi. Pak Kades kapan mau dikerjakan? Pak Ganjar, kita punya duit 80 juta untuk mengerjakan ini. Saya tahu Mas, 80 juta itu nggak cukup. Oke, janji ya, janji kapan dikerjakan? Juni Pak. Oke, Juni ya. Bu Bupati siapkan Juni. Ini butuh bantuan Ibu. Karena kaitan dengan laporan keuangan yang sudah beres, maka dia akan mengerjakan yang berikutnya. Maka tolong yang sudah beres ini segera di-approve agar dia bisa menyampaikan. Terus tadi perayaan Hari Bumi saya sampaikan, Bapak Ibu, saya tadi melihat jalan rusak. Duitnya cuma 80 juta. Adakah perusahaan-perusahaan yang hadir di sini mau menyumbang? Kebetulan tadi beberapa perusahaan semen. Langsung pada angkat tangan. Pak, saya perusahaan Pak legal, Pak ini galian C, nanti batunya saya Pak. Pak Ganjar saya semennya Pak. Pak Ganjar saya nanti mau bantu uang. Ini kadesnya belum tahu. Jadi itu cara saya bekerja. Dan bekerja saya Mas, tidak perlu saya ceritakan. Bahkan saya hari libur pun sudah terbiasa. Jadi sebenarnya bukan yang visual Mas kerja kami. Kalau yang di medsos kami itu, kami hanya menunjukkan saja kegiatan saya apa saja sih gitu. Bahwa itu orang melihat pencitraan boleh. Tapi ada loh pekerjaan-pekerjaan yang kita tampilkan. Hanya sebenarnya untuk publik bisa tahu sebagai public accountability dari yang saya lakukan. Jadi cerita Anda ini sekaligus untuk membantah tudingan-tudingan bahwa Anda gubernur yang nggak punya prestasi, gubernur yang cuma hebat di media sosial, membangun pencitraan, hahaha hihi nggak keruan. Jadi kalau sampai di sini itu tadi sudah ada Anda jelaskan ya apa yang Anda lakukan sebagai gubernur. Tapi sekarang kalau bisa disimpulkan, prestasi Ganjar itu apa sih sebenarnya selama dia jadi gubernur 10 tahun? Silahkan lihat di Google. Kalau saya cerita sendiri kok narsis, nggak bagus lah Mas. Oke, jawaban Anda itu ya.